Sobat calon guru semuanya, baru saja rilis surat edaran Pusdatin Kemdikbud terbaru, yaitu terkait tentang penghapusan akun belajar.id. Ya, padahal di sini surat edaran yang dikeluarkan tanggal 12 Desember 2024 tentunya di sini nanti akan sangat penting untuk kita sebagai guru maupun juga sebagai wali kelas ya, dan juga mungkin orang tua yang memiliki anak sekolah. Nah, kira-kira bagaimanakah langkah kita? Apakah nanti ada kaitannya dengan akun SIM PKB? Mungkin bagi tutor yang akan mengikuti yaitu seleksi administrasi PPG maupun juga ikut PPG di 2025. Kira-kira langkah selanjutnya apa? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat calon guru semuanya, baru saja rilis surat edaran terbaru tertanggal 12 Desember 2024, yaitu dari Kemdikbudristek, khususnya dari Pusat Data dan Teknologi Informasi atau sering disingkat sebagai Pusdatin ya. Nah, surat edaran yang dengan perihal penghapusan akun belajar.id, coba di sini ditujukan yaitu kepada seluruh pimpinan unit kerja ataupun juga instansi ya yang terlampir. Nah, untuk isinya itu adalah berdasarkan dari hasil analisis dan evaluasi rutin yang kami lakukan sebagai pengelola akun belajar.id dan sesuai dengan peraturan Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek ya nomor 14 tahun 2004 tentang pedoman pengelolaan akun akses layanan pendidikan. Maka dengan ini disampaikan ya hal-hal terkait tentang penghapusan akun sesuai dengan ketentuan, yaitu yang pertama, pengelola akan melakukan penghapusan terhadap akun belajar.id bagi peserta didik ya, kemudian juga pendidik dan juga tenaga kependidikan pada tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024. Jadi akan dilakukan penghapusan akun belajar.id bagi peserta didik, bagi guru, bagi tenaga kependidikan. Ini mulai tanggal 16 Desember sampai dengan 30 Desember 2024 teman-teman. Dan kemudian untuk yang kedua, akun yang terdampak penghapusan adalah akun belajar.id dengan pada penggunaan peserta didik atau PD sebagai berikut ya. Jadi yang harus dihapus itu tidak semuanya, tapi ada kriterianya. Nah, di sini untuk akun yang dihapus atau terdampak ini adalah akun belajar.id bagi peserta didik dengan kriteria, yaitu peserta didik yang telah pindah jenjang atau lulus ya dengan status akun belajar.id aktif. Nah, misalkan saja ada murid kita ya, ini dia itu kemarin kelas 6 kemudian sudah lulus dan masih memiliki akun belajar.id yang aktif, maka itu nanti akan dihapus karena sekarang sudah pindah jenjang, yaitu sudah menjadi murid SMP. Sebaliknya juga bagi teman-teman yang mungkin awalnya SMP kemudian sudah pindah jenjang atau sudah naik kelas ke SMA, SMK, maka itu menjadi target penghapusan akun belajar.id yang masih aktif ya. Kemudian peserta didik yang telah pindah jenjang atau lulus dengan status akun belajar.id ini yang nggak aktif. Jadi aktif maupun nggak aktif nanti akan dihapus. Yang ketiga, peserta didik yang belum pindah jenjang atau lulus dengan status akun belajar.id ini tidak aktif selama lebih 12 bulan. Nah, bagi teman-teman yang mungkin bagi peserta didiknya ya yang nggak pernah buka akun belajar.id, nggak pernah menggunakan, maka selama 12 bulan ini nanti akan menjadi target penghapusan ya. Nah, untuk jadwalnya tadi tanggal 26 sampai dengan tanggal 30 ya. Kemudian untuk akun yang terdampak penghapusan akun adalah akun belajar.id bagi pengguna pendidik dan tenaga pendidikan atau PTK. Jadi untuk akun belajar.id-nya guru maupun juga tendik ya, termasuk kepala sekolah, ini juga sesuai status dapodiknya ya dengan kriteria berikut. Jadi kalau misalkan pendidik dan tenaga kependidikan ini telah wafat, ini juga nanti akan belajar.id-nya ini akan dihapus juga. Kemudian pendidik dan tenaga pendidikan yang telah pensiun, ini juga akan dihapus akun belajar.id-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman guru yang saat ini belum pensiun, ini tentunya nggak akan dihapus ya untuk akun belajar.id-nya, karena itu nanti masih dipakai, termasuk juga untuk mengakses ke PMM itu kan juga menggunakan akun belajar.id kan. Nah itu. Nah, kemudian juga untuk yang keempat yaitu pengguna akun belajar.id non satuan pendidikan sebagaimana dimaksud, yaitu pada nomor 1 ya. Pada nomor 1 tadi adalah untuk peserta didik, yaitu dengan subdomain pada akun akses layanan pendidikan, baik itu di PAUD,
belajar.id, kemudian SD, kemudian SMP, SMA, SMK, kemudian SLB, kemudian juga kesetaraan. Kalau misalkan di sini teman-teman masuk di target ini, maka nanti bersiap ya, yaitu untuk dihapus akunnya. Sedangkan untuk pendidik sendiri maupun juga tenaga kependidikan ini adalah untuk guru PAUD, guru SD, SMP, dan seterusnya sampai dengan kesetaraan, termasuk juga untuk tenaga kependidikan baik itu kepala sekolah maupun juga tendik, itu admin PAUD, admin SD, dan seterusnya. Ini juga menjadi target penghapusan. Kemudian bagi akun pengguna terdampak sebagaimana dimaksud pada nomor 2 dan 3 akan dilakukan penghapusan oleh pengelola pada tanggal yang telah ditetapkan ya pada nomor 1 tadi, yaitu tanggal 26 Desember sampai dengan 31 ya. Bagi pengguna yang terdampak itu dihimbau agar melakukan pencadangan file atau mengunduh ya, yaitu filenya yang di akun belajar.id. Manakala mungkin ada file-file penting yang perlu kalian selamatkan, ini diselamatkan ya, diberikan waktu untuk di sini pencadangan file yang tersimpan pada akun belajar.id secara mandiri sampai dengan tanggal 13 Desember 2024. Jadi silakan segera saja login ke akun belajar.id, misalkan di email maupun juga Google Drive, ini silakan diamankan ya. Nah, sedangkan lini masa penghapusan akun belajar.id yang telah ditetapkan itu adalah sebagai berikut. Coba kita cek untuk lini masanya. Jadi di sini nanti untuk lini masa penghapusan aktivitas pencadangan mandiri itu sampai dengan tanggal 13. Kemudian satuan kerja memberikan umpan balik atas penghapusan akun terdampak sampai dengan tanggal 13. Nah, jika akun yang dikonfirmasi oleh satuan kerja terindikasi memenuhi kriteria, maka tetap dilakukan penghapusan. Kemudian penghapusan akun nanti tanggal 16 sampai dengan 30 Desember ya. Nah ini. Nah, sehubungan dengan itu, maka dimohon untuk Bapak Ibu meneruskan informasi ini. Jadi teman-teman silahkan dicek untuk akun belajar ID-nya masing-masing. Manakala mungkin ada file-file yang penting, maka teman-teman nanti bisa segera saja untuk dicadangkan ya. Kemudian di sini untuk di lampiran 1 ini adalah tembusannya ya. Kemudian berikutnya untuk di lampiran 2 di sini adalah untuk panduan aktivasi akun belajar ID dan pencadangan secara mandiri. Nah, ini nanti segera ditindaklanjuti ya. Nah, untuk aktivasi melalui login, jika teman-teman di sini sudah dapat detail akun belajar ID-nya berupa nama akun user, kemudian juga kata sandi, maka perlu melakukan aktivasi ya untuk dapat mengakses berbagai aplikasi pembelajaran. Nah, silakan ikuti panduan, yaitu buka mail google.com. Ini tutorialnya sudah saya berikan ya sebenarnya pada video sebelumnya. Kemudian masuk atau login menggunakan akun user, password, kemudian setuju syarat, kemudian lakukan penggantian kata sandi. Nah ini. Kemudian untuk pencadangan sendiri, ini teman-teman bisa menggunakan yaitu jika apabila kebutuhan penggunaan akun ini tidak diperlukan, maka pencadangan mandiri terhadap semua file yang tersimpan ini nanti dapat dilakukan ya dengan memindahkan data-data yang tersimpan, misalkan di drive ya. Nah, ini di ruang penyimpanan pada akun belajar ID ke media penyimpanan lainnya ya. Beberapa media penyimpanan di sini adalah misalkan penyimpanan pribadi, baik itu di flash disk, hard disk maupun juga alat lain misalkan. Bisa juga di Dropbox, Microsoft OneDrive maupun juga di Box. Nah, ini. Jadi berikut adalah untuk langkah-langkahnya. Masuk akun belajar.id, kemudian juga teman-teman di sini pilih filenya di Google Drive yang ingin dicadangkan, unduh file, lakukan pencadangan ke perangkat lokal ya. Nah, kira-kira demikian. Salam sukses untuk kita semuanya. Segera dicek akun masing-masing ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.